Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari kisah para nabi di dalam Al-Quran, di mana dalam ayat-ayatnya disebut perempuan, baik itu dengan menyebut langsung namanya ataupun tidak, kita bisa mempelajari tipologi dari perempuan yang digambarkan untuk kita ambil hikmah dan pembelajaran. Sebagai contoh, pada kisah Nabi Musa alaihissalam, pada kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam, juga pada kisah Nabi Isa alaihissalam yang digambarkan dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 10, 11, dan 12. Ayat 10 menggambarkan bagaimana perempuan Nuh dan perempuan Lut mengkhianati suaminya, suami yang soleh, suami yang sedang memperjuangkan kebenaran. Karenanya Allah menghukum mereka dengan memasukkannya ke dalam neraka. Suaminya yang Nabiullah tidak bisa menolong apapun. Kedua perempuan ini tidak disebut namanya di dalam Al-Quran, tapi dalam keterangan yang lain seperti di dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwa Nabi Nuh, istrinya itu bernama Wahilah, dan istri dari Nabi Lut bernama Wailah. Kedua perempuan ini sebagai tipologi perempuan penentang kebenaran. Selanjutnya pada ayat 11 digambarkan bagaimana perempuan Fir'aun berjuang menegakkan kebenaran. Perempuan Fir'aun ini hidup di bawah tekanan suaminya yang kejam, bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Sementara perempuan Fir'aun ini mengimani Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Karenanya ia mendapat siksaan yang pedih dari suaminya. Tetapi karena keyakinannya yang kuat, dia rela menerima siksaan itu karena yakin Tuhannya akan menolong dan akan membangunkan baginya rumah di surga, sebagaimana yang dia mohonkan di dalam doanya pada Quran At-Tahrim ayat 11 ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qawmiz zalimin. Allah memberikan perumpamaan bagi orang-orang yang beriman dengan istri Fir'aun yang berdoa, Tuhanku, bangunkan bagiku rumah di surga. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Selamatkan aku dari kaum-kaum yang zalim. Perempuan Fir'aun ini tidak juga disebut namanya di dalam Al-Quran, tetapi dalam keterangan lain beliau bernama Siti Asyah binti Mazahib. Siti Asyah binti Mazahib ini adalah figur perempuan pejuang kebenaran. Pada ayat yang ke-12 dalam At-Tahrim digambarkan tipologi yang ketiga, yakni perempuan yang suci, yaitu Siti Maryam. Siti Maryam ini ibunda dari Nabi Isa alaihissalam. Kehormatannya terletak pada kesuciannya, bukan pada kecantikannya. Namanya disebut langsung di dalam Al-Quran, bahkan menjadi salah satu nama dari surat di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran surat Maryam ayat 16-34 dan At-Tahrim ayat 12 ini dijelaskan bagaimana Siti Maryam ini senantiasa menjaga kesuciannya, senantiasa mengisi waktunya dengan pengabdian yang tulus kepada Tuhannya, sehingga akhirnya ia dipercaya
untuk mengasuh dan membesarkan kekasih Allah, yakni Nabi Isa putra Maryam. Sebuah kehormatan yang sangat besar dan derajat yang tiada tara, dipercaya dan dipilih oleh Allah untuk mengemban amanah yang sungguh tidak ringan dan demikian agung. Pemirsa yang dirahmati Allah, dari ketiga tokoh atau ketiga figur yang kita gambarkan tadi pada Quran surat At-Tahrim ayat 10, 11 dan 12 ini, setidaknya kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bahwa ternyata derajat manusia tidak ditentukan oleh jenis kelamin. Baik laki-laki maupun perempuan bisa mencapai derajat yang tinggi di hadapan Allah, tergantung pada keimanan, ketakwaan, dan keberpihakannya kepada kebenaran. Walikuli darajatun mimma amil. Dan selanjutnya, pelajaran lain yang bisa kita ambil adalah bahwa Al-Quran menegaskan independensinya seorang perempuan terhadap laki-laki. Perempuan boleh bahkan harus melawan kepada suaminya sekalipun jika dia dolim atau menyuruh kepada kebatilan. Sebaliknya, kalau dia sendiri yang dolim dan batil, maka setinggi apapun derajat suaminya di hadapan Allah tidak bisa membantu mereka sedikit. Karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa berdoa agar kita bisa menjadi perempuan yang senantiasa mendekatkan diri kepadanya dan mau berjuang untuk kebenaran dan keadilan di muka bumi ini sesuai dengan kemampuan dan kapasitas kita masing-masing. Demikian, wallahu yarhamuna birrahmatit ta'amah fid dini wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.